Nah, oke guys, kembali lagi dengan aku di kamar Pram ya. Pada video kali ini aku mau memberikan tips ya sama kalian guys, gimana sih cara agar soliter ikan cupang kalian tuh tidak bau amis atau tidak gimana ya, tidak keruh guys. Nah, jadi ini adalah tips yang aku pakai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang. Gimana sih cara tipsnya agar soliter ikan kalian tuh tetap bersih dan tidak bau guys. Nah, jadi aku di sini gimana ya caranya, sebentar. Kayaknya aku akan naikkan dulu yang soliter bawah ya, karena soliter bawah lebih jernih karena nggak aku pasang atau nggak aku campur dengan ekstra ketapang guys. Sebentar ya, kayaknya ini aja biar nampak ya sama kalian. Sebentar guys. hmm, Oke, nah yang ini gimana guys, cantik kan? Mantap sih, bukan ikannya yang mantap guys tapi dalamnya. Gimana ya cara jelasinnya, sebentar kita kasih lampu dulu guys biar kalian nampak ya. Nah, kayaknya seperti ini dulu deh. Nah, gini aja ya. Nah, jadi guys, tips dari aku caranya agar soliter ikan cupang kalian itu tidak bau adalah yang pertama, poin pertama, kalian nggak boleh atau tidak boleh berlebihan memberikan pakan ya guys. Walaupun itu pakan hidup sih, menurut aku jangan berlebihan. Usahakan 2 sampai atau 3 sampai 5 menit itu pakannya sudah habis guys. Kalau di sini aku menggunakan pelet. Nih, pelet yang lebih kecil. Ini aku nggak tahu ukuran berapa ya. Ini pelet untuk ikan glowfish, cupang, sama ini, sama gapi. Ya gapi guys. Untuk apalah, ikan-ikan tetra gitu guys. Dan aku juga menggunakan cacing sutra atau enggak jentik nyamuk guys. Nah, jadi untuk si pelet ini aku memberikan pakan tuh 2 kali dalam sehari ya. 5 butir aja aku berikan kepada ikan cupang aku guys ya. Sebentar ya, kata lagi, sorry. Nah, jadi itu poin yang pertama, kalian nggak boleh berlebihan memberikan pakan guys. Nah, jadi yang kedua, kenapa soliter aku tidak bau? Aku rutin setiap 3 hari sekali itu ganti air, bukan ganti keseluruhan guys, tapi ganti antara 2% sampai 3% aja airnya guys. BTW sebelumnya jangan salpok sama ikannya guys, karena ini ikan biasa aja. Kemarin aku beli dari pedagang keliling ya di CFD. Nah, jadi kita lanjut ke topiknya ya. Jadi untuk yang kedua, tadi itu masalah pakan ya. Sekarang yang kedua tadi kan, udah yang kedua udah ganti air. Dan yang ketiga, aku di sini yang di atas saja kita lihat dulu ya, kalau kalian nampak guys. Nah, yang ketiga sebenarnya harus seperti ini guys. Sebentar ya, sebentar. Nah, jadi yang ketiga itu adalah di sini aku menggunakan ini pasir malang guys. Ini aku pasir malangnya hanya ada sedikit ya karena sudah habis. Jadi aku hanya menggunakan untuk di toples yang atas aja nih. Ini ikan cupang ya. Ini sehat-sehat aja ya. Dan ini tidak bau guys, untuk airnya itu tidak bau walaupun kuning ini karena kuning sama ekstra ketapang guys. Nah, di sini aku menggunakan pasir malang dan juga karang jahe guys. Kenapa aku menggunakan pasir malang sama karang jahe? Karena kedua benda ini adalah sebagai media filter ya guys kalau di akuarium, dan ini menjadi sarang baik bakteri guys. Dan kenapa air yang ini nih, sebentar, soliter yang ini nih
jernih terus guys. Ini udah 2 hari ya. 2 hari biasanya untuk pemula itu udah butek guys, udah butek. Mungkin ya kalau pemula itu dia memberi makan itu berlebihan, dan juga airnya lupa menguras guys, atau mengganti air ya, intinya seperti itu. Nah, kita kembali lagi yang ke atas. Nah, jadi di sini aku menggunakan pasir malang dan juga karang jahe. Kenapa? Karena untuk pasir malang dan karang jahe ini adalah sebagai media filter ya guys. Jadi dia untuk si karang jahe sama pasir malang ini sama-sama bisa menjernihkan air, untuk si karang jahenya tuh bisa menstabilkan pH air ya guys, atau asam air. Jadi seperti itu. Jadi ikannya tetap sehat guys sampai sekarang nih. Ini udah lama-lama banget ini ikan aku guys, apalagi yang atas ini ya. Ini adalah ikan yang pertama aku. Ini aku lupa namanya. Nih, aku kemarin beli lupa ya namanya guys. Padahal udah dikasih tahu sama penjualnya. Ini galak banget guys tuh. Nah, kita ke soliterin aja guys biar lebih jelas ya. Nah, jadi tips aku tuh hanya 3 aja ya untuk si ikan cupang biar airnya tuh tidak bau guys. Yang pertama itu kalian tidak boleh berlebihan memberikan pakan guys. Nah, yang kedua, jangan lupa mengganti air 20-30% nya guys. Dan yang ketiga, ini sih menurut aku aja ya guys, untuk si karang jahe sama si apa namanya tuh pasir malang itu ya guys, karena itu sih yang selama ini aku gunain airnya itu lebih sehat ya guys, seperti di akuarium besar guys, bukan ikan cupang aja ya kan. Akuarium besar juga kan media filternya menggunakan si karang jahe ini ya guys. Jadi itu airnya lebih sehat nih. Itu ikannya pun aktif banget guys tuh. Walaupun ikannya biasa-biasa aja guys, dan ciri-ciri ikan nyaman itu adalah berbusa di sini guys. Berbusa nih, busanya tinggal sedikit karena tadi sempat tergoyang-goyang ya sama aku guys. Kalau yang ini baru ganti air juga nih guys. Dan yang ini juga sama ya, semua soliter aku menggunakan karang jahe untuk si ikannya. Ini aku nyebutnya ikan gajah guys tuh. Untuk sirip kanan kirinya apa sih namanya, dorsal apa sih, lupa aku guys. Nih, jadi seperti itulah ya guys untuk tips ikan cupang dari aku. Jadi kalian jangan skip untuk videonya guys. Kalian tonton terus ya untuk di channel aku biar kalian tahu tips selanjutnya atau progres selanjutnya guys. Karena ini ikan cupang ini akan aku progres untuk dari warna, segi apapun itu akan aku progres guys, karena warnanya masih boncos, masih bocor ya guys. Nah, oke guys, jadi mungkin itu aja ya tips dari aku tentang si ikan cupang ini ya guys. Nah, jadi kalian tontonin terus ya video aku. Nanti aku akan kasih nih progres keempat ikan cupang aku ini akan aku apain, mulai dari toples, rak cupangnya, ataupun apapun itu ya guys, dengan modal minimum banget ya guys. Oke guys, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.